Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari aktivitas perbuatan diri kita sendiri. Jamaah yang berbahagia, salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari di dalam hidup ini, hidup yang hanya sekali, yang kita diberi tugas dan amanat untuk menjadi pengelola alam ini, kita senantiasa dalam langkah-langkah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kemampuan tenaga kita, dengan seluruh apapun yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian dengan seluruh kemampuan tenaga. Jamaah yang berbahagia, juga kita tingkatkan syukur kita, bagaimana kita menggunakan segala nikmat untuk menjadikan kita lebih taat pada Allah SWT. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan arahan kepada kita, tuntunan agar kita sukses di dalam kehidupan ini, agar kita senantiasa selalu membacanya. Ketika kita akan melangkah melaksanakan apapun, maka aktivitas itu yaitu kita benar-benar membaca dan benar-benar menerapkan, melaksanakan apapun yang telah diberikan kepada kita, diturunkannya itu Al-Quran Al-Karim. Kita senantiasa mengucapkan Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna minasyahidin. Wahai Rabb kami telah iman kepada apapun yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, maka catatlah kami sebagai orang-orang yang benar-benar bersaksi. Nah, jamaah yang berbahagia, kalau kita memperhatikan itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 151, di sana Allah menjelaskan aktivitas utama ada seorang manusia, yaitu yatlu alaikum ayatina, kata Allah, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah menerangkan di sana bahwa yatlu alaikum, di sini Allah menyuruh, mengutus seseorang untuk yatlu alaikum ayatina, yaitu dia membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Nah, di sini ada orang yang memang bertugas membacakan ayat-ayat itu. Ayat-ayat kami
Berarti di sini Allah menjelaskan ayat-ayatnya seluruhnya. Ada ayat kauniyah, ada ayat kitabiah. Maka ayat kitabiah yang sudah terakhir diturunkan 1400 tahun yang lalu lebih ini hanyalah sebagian kecil, tetapi ayat kauniyah, ayat yang tersebar ke seluruh alam semesta ini yang berupa ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, maka itu yang benar-benar juga kita harus perhatikan. Di samping ayat utama yaitu ayat kitabiah. Jamaah yang berbahagia, membacakan ayat Allah di sana berarti benar-benar menerangkan apapun yang ada di sana. Wa yuzakkikum, yaitu mensucikan jiwamu, mensucikan jiwa kalian dari kotoran-kotoran najis syirik. Kenapa? Karena jika ada sebuah kesyirikan yang ada di noktah, yang ada di akidah kita, maka di sana Allah menjelaskan innahu may yusyrik billahi faqad harrama al-jannah. Maka siapa yang di sana sungguh yang ada syirik di dalam dirinya, yang ada kesyirikan, maka haram baginya masuk surga. Allah telah mengharamkan dia masuk surga. Maka jamaah yang berbahagia, yuzakikum di sini adalah benar-benar kita akan mengikuti arahan-arahan siapapun yang sudah di sana, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh penerus-penerusnya, penerus tugas kerasulan tersebut. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah. Nah, jamaah yang berbahagia, hikmah di sini benar-benar adalah wisdom, kebijaksanaan. Kitab yang bisa kita baca tadi, kemudian di sana akan menimbulkan benar-benar ketaatan pada Allah, maka kebijaksanaan akan bisa terwujud apabila seseorang itu benar-benar takut kepada Allah SWT. Innama yasallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut pada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Nah, di sini jamaah yang berbahagia, kitab dan hikmah akan diajarkan oleh seseorang tadi, oleh Rasulullah dan siapapun yang meneruskan tugas Rasulullah Muhammad SAW. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, apapun yang kalian itu tidak tahu, yang semula tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Sehingga jamaah yang berbahagia, di sini menunjukkan bahwa ilmu sejati adalah benar-benar dari Allah. Pada ayat lain juga Allah menjelaskan, bahkan kalau kita search atau kita cari kalimat itu di Al-Mufakhrus Al-Quran, itu ada di sana. Kalau kita cari wa yu'allimukum, itu hanya ada pada 2 ayat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua pada Allah, wa yu'allimukumullah, dan dialah Allah yang mengajarkan kepada kalian. Sehingga jamaah yang berbahagia, ilmu apapun, apakah itu pengetahuan, ain lam mim itu ilmu, berarti pengetahuan apapun sebenarnya adalah milik Allah semua. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu itu adalah maha tahu, maha mengetahui. Sehingga kalau kita memperhatikan ini, ketika jiwa diawali dari ketakwaan pada Allah SWT, maka akhirnya Allah memberikan ilmu, datang dari Allah ilmu yang sejati, ilmu yang benar-benar merupakan arahan petunjuk Allah sendiri. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa hanya dengan ketakwaan kita akan dibersihkan tadi, waljakikum, pikiran kita akan diarahkan dan langkah kita akan dituntun menuju jalan kebenaran. Jamaah yang berbahagia, Allah sudah menjelaskan tadi bahwa untuk menurunkan yaitu kalamnya, maka Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, disinilah melalui Rasulullah Muhammad SAW Allah membacakan ayat-ayatnya. Allah membacakan lewati Rasulullah, membacakan ayat-ayatnya, mencucikan jiwa umatnya, serta mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Artinya pendidikan sejati adalah pendidikan
yang menumbuhkan iman, membersihkan hati, dan mengarahkan akhlak kepada kebaikan. Namun jamaah yang berbahagia, ini ada sebuah pertanyaan yang juga sangat-sangat penting. Nah, jika seseorang itu tidak mengambil pelajaran dari Allah dan Rasulnya, lalu dari siapa ia belajar? Nah, di sini ya pasti ada dua jawabannya. Ilmu yang pertama adalah ilmu dari Allah, itu yang membawa kita semua ke dalam cahaya. Dan yang kedua adalah dari setan, dari wahyu setan, dari bisikan setan yang menjerumuskan seluruh manusia, termasuk kita juga bisa, yaitu kalau kita mengikuti bisikan setan, akhirnya menjerumuskan ke dalam kegelapan. Sehingga jamaah yang berbahagia, inilah maka Allah memberikan arahan yaitu kepada kita semua melalui nabinya, yaitu Nabi memperingatkan kepada kita semua. Rasulullah Muhammad SAW memperingatkan selalu bahwa apa? Setan itu berjanji akan menghiasi kebatilan agar terlihat indah. Nah, jika manusia tidak belajar dari Al-Quran, tidak mendengarkan petunjuk Allah, maka tanpa sadar ia akan mengambil pelajaran dari setan. Maka ya mari kita senantiasa merenungkan setiap informasi apapun, setiap pengetahuan atau ilmu apapun, setiap langkah hidup, hendaknya kita benar-benar meneliti apakah itu berasal dari Allah ataukah berasal dari tipu daya setan. Jamaah yang berbahagia, kenapa hal ini benar-benar dipesankan oleh Rasulullah? Karena ketika seseorang itu sudah mulai meninggalkan Quran, bahkan Rasulullah sendiri diabadikan juga dalam Al-Quran, faqala Rasul, dan berkata Rasul katamu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, Rasulullah mengadu saat itu, ya Rabb, wahai Rabb, inna sungguh kaumku. Rasulullah Muhammad SAW mengadu seperti itu. Inna qaumi ittakhadhu, mereka mengambil Al-Quran itu mahjura. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mereka menjadikan ini Quran mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Kalau kita cek kembali, mahjura adalah kata dasarnya hajaro, berarti pindah. Jadi sesuatu yang sudah dipindah, ditinggalkan, dia menuju sesuatu yang lain. Nah, jamaah yang berbahagia, terjadi juga di kaum-kaum yang dulu, apabila sudah meninggalkan ajaran Rasulnya, ajaran yang berasal dari Allah, maka nantinya hatinya jadi keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minal anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayahruju minhul ma', wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah menjelaskan demikian pada kisah kaum yang lalu. Summa kemudian qasat qulubukum, hati kalian itu jadi keras, mimba dzalika, setelah meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Fahiya kal hijarah, bahkan ia menjadi seperti batu, aw asyaddu qaswa, atau lebih keras lagi dari batu itu. Wa inna minal hijarati, dan sungguh dari batu-batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, sungguh ada yang di sana bisa mengalir, berarti dilewati air sungai-sungai yang mengalir di sana. Wa inna minha, dan sungguh daripadanya batu-batu tadi lama yashaqqaqu fayahruju minhul ma, ada yang terbelah batu itu lalu keluar daripadanya mata air. Wa inna minha, dan sungguh daripadanya, dari batu-batu itu lama yahbitu min khasyatillah, ada yang meluncur jatuh karena takut pada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lengah terhadap apapun yang kalian kerjakan. Sehingga jamaah yang berbahagia, melalui mimbar kali ini, Jumat kali ini, mari kita benar-benar
memperhatikan pelajaran-pelajaran dari Allah, yaitu dari Al-Quran Al-Karim. Allah sudah mencontohkan melewati yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang sebagai uswah hasanah, teladan terbaik yang tidak ada yang lebih baik lagi. Dan seluruh dunia pun mengakui, bahkan ahli yang semula itu tidak beragama Islam, menentang Islam, mengakui bahwa Rasul adalah seseorang manusia yang menduduki ranking pertama, dan akhirnya orang tersebut juga benar-benar kembali yaitu mengikuti agama Islam. Nah, sehingga kami berbahagia, mudah-mudahan hati kita menjadi lembut, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dan kita benar-benar mengikuti apapun arahan yang Allah berikan, ilmu-ilmu yang Allah berikan, dan juga langsung kita terapkan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar nantinya mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawana. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, mari di dalam kehidupan kita ini, di sisa-sisa usia tugas kita yang kita tidak tahu masih berapa lama, ataukah masih 1 dasawarsa, 2 dasawarsa, atau lebih lama lagi, kita benar-benar mengikuti apa yang Allah turunkan. Kita senantiasa menyatakan diri, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna minasyahidin. Wahai Rabb kami benar-benar iman dengan apapun yang telah Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul, maka catatlah kami sebagai orang-orang yang bersaksi. Jamaah berbahagia, mari kita perhatikan sebuah ayat yang Allah memberikan arahan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum, dan di antara mereka, ummiyuna, ada mereka yang buta huruf. La ya'lamuna al-kitaba, la ya'lamuna, tidaklah mereka itu mengetahui Alkitab illa amaniyah, kecuali hanyalah angan-angan saja, dongengan-dongengan bohong saja. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidak lain mereka itu hanyalah menduga-duga. Jamaah berbahagia, mari kita gunakan akal pikiran kita. Kita periksa diri kita, apakah kita termasuk yang ini. Jika kita termasuk yang ini, maka mari kita segera kembali pada Allah, dan kita mempelajari, walaupun mulai dari huruf abjad, alif ba ta. Kita belajar kembali, mempelajari Al-Quran, kemudian dengan penuh semangat akan menerapkan apapun yang Allah turunkan itu. Sebab tanpa belajar, kita akan tetap sebagai orang yang ummiyuna, yang terkena di ayat ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun. Dan mereka, di antara mereka itu ada yang buta huruf, tidak mengerti itu Alkitab, kecuali hanya dongengan-dongengan bohong belaka. Dan tidak lain mereka itu hanyalah mereka menduga-duga. Maka mari kita tumbuhkan semangat dalam diri kita. Berapapun usia kita, kita tidak peduli.
kita harus mulai dari belajar, mempelajari hari demi hari agar senantiasa selalu ilmu kita bertambah yang dari Allah, dan kemudian kita bisa menerapkan kehidupan dengan kehidupan yang lebih bermutu kualitasnya dan lebih baik lagi. Akhirnya jamaah yang berbahagia, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT agar langkah-langkah hidup kita yang selama ini, yang mungkin di sana masih banyak kesalahan dan dosa, diampuni Allah SWT. Dan apabila nanti kita diberikan langkah-langkah selanjutnya untuk meniti hidup ini, maka kita bermohon agar langkah-langkah kita benar-benar dituntunnya dan senantiasa berada di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,